Subject and verb agreement. Jadi begini, subject verb agreement itu adalah persesuaian antara verb kata kerja dengan subjek kalimatnya. Jadi subject verb agreement adalah persesuaian antara kata kerja atau verb dengan subjek kalimatnya. Dalam hal number, bisa singular atau plural. Jadi kita harus mengingat-ingat pelajaran bahasa Inggris dasar tentang bentuk kebiasaan atau fakta umum yang rumusnya adalah jika subjeknya singular atau jika pronounnya he, she, it, kata kerjanya bentuk 1 ditambah s atau es. Selalu ditambahkan s atau es. Jika subjeknya plural atau pronoun I, you, we, they, kata kerjanya hanya perlu penambahan kata kerja bentuk pertama. Tidak perlu ada penambahan s atau es. Tidak perlu ada penambahan apa-apa. Poin ketiga, jika subjeknya lebih dari 1, maka to be yang tepat adalah are. Atau kalau lampau, were. Kalau ini bahasa Inggris dasar sekali ya, contohnya. The keys are on the table. The keys di sini, kuncinya itu ada lebih dari 1. Maka to be yang tepat adalah are. Kalau yang di bawahnya, the key is on the table. Karena kuncinya hanya 1, the key, maka to be atau kata kerja yang tepat adalah is. Ini adalah persesuaian antara subjeknya apa, kata kerjanya apa. Jadi ini harus tahu karena basic sekali. Kalau jumlahnya plural, to be-nya are atau were kalau lampau. Kalau singular, berarti to be-nya is atau was kalau lampau. Poin nomor 4, apabila ada preposisi on, of, to, for sesudah subjek, maka tidak dianggap sebagai subjek. Contohnya nih, yang A ya, the keys to the door are on the table. Jadi subjeknya yaitu the keys. Jangan terkecoh dengan the door di sini. Loh, doornya kan cuma 1 nih. Kenapa are? Oh bukan. Yang dimaksud subjeknya yaitu the keys-nya di sebelum to-nya. Door-nya mau ada 1 atau lebih dari 1 tidak ngaruh. Yang dianggap subjek tetap the keys-nya. Oleh karena itu persesuaiannya kata kerjanya harus are. Nah, untuk di bawahnya, the key to the doors is on the table. Kita jangan terkecoh dengan the doors-nya di sini. Kenapa ini pakai is? Karena subjeknya the key. Jadi yang dianggap subjek di sebelum to-nya ini, the key. Jadi jangan terkecoh dengan ini ada doors-nya ada lebih dari 1 atau 1. Tidak masalah, karena ini tetap singular subjeknya, the key. Jadi verb-nya adalah is atau to be-nya adalah is. Poin nomor 5, apabila ada kata one of, some, several, many, selalu diikuti kata benda yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi jumlahnya pasti lebih dari 1. One of, salah satu dari. Kalau kita ngomong salah satu dari, pasti bendanya lebih dari 1. Apalagi ini, some, beberapa, several juga beberapa, many, banyak. Poin nomor 6, apabila ada a atau an yang artinya seorang, sebuah, seekor, sehelai, dan lain sebagainya yang artinya jumlahnya hanya 1, selalu diikuti kata benda yang jumlahnya hanya 1. Jadi sebuah, seekor, seorang itu pasti 1 bendanya. Tidak boleh banyak. Dan yang nomor 7, apabila ada kata each, masing-masing ya, any, every, setiap, no one, nobody, none, tak satu pun, itu selalu menggunakan peraturan grammar yang singular. Ingat-ingat ini selalu menggunakan peraturan grammar yang singular. Setiap kali menemukan each, any, every, no one, nobody, none, itu semuanya singular. Dan kita harus teliti melihat subjeknya itu siapa, singular atau plural, tensesnya itu past atau present. Dan kalau ada pronoun she, he, they, their, his, its, her,
Kita harus tahu, teliti siapa atau apa yang dimaksud dengan pronoun she, pronoun he, they, their, his, its, her. Nah, kita harus tahu yang dimaksud itu siapa gitu. Contoh kalimat yang salah. My boss always come on time. Salahnya di mana ini? My boss jumlahnya 1. Jadi kalau mau dibenerin, my boss always comes. Dikasih S nih kata kerjanya. Karena singular nih subjeknya. Bosnya hanya 1, kecuali bosses ya. Bosses bisa dari 1 bosnya. Itu betul come. Tapi berhubung bosnya hanya 1, comes-nya diberikan S. Kedua, the manager have checked. The manager di sini singular. Jadi tidak boleh memakai have, tapi memakai has checked the documents. My books was borrowed by him. My books lebih dari 1, tidak boleh pakai was, tapi were borrowed by him. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 1. Cari yang salah, yang di garis bawah ini. The doctor gave the patient a prescriptions. Yang salah yang mana? Jadi yang salah adalah a prescriptions. Oke, salahnya kenapa? Itu pasti bendanya hanya 1. Kenapa ini dikasih S? Jadi tidak boleh, harus konsisten. Kalau kita menyebutkan sebuah, berarti 1 saja, prescription. Without S, S-nya dihilangin ini. Jadi kita memilih yang a prescription ini yang salah. Nomor 2, the dishes in the sink really needs to be washed as soon as possible. The dishes in the sink really needs to be washed as soon as possible. Kita harus tahu subjeknya apa ini? Subjeknya dishes. Dishes itu lebih dari 1. Kenapa kata kerjanya dikasih S? Harusnya without S. Kalau mau dibenerin, the dishes in the sink really need tanpa S. Kata kerjanya tidak perlu pakai S karena dishes ini lebih dari 1. Cuciannya lebih dari 1. Nomor 3. Assassination is one of the oldest tool of power politics. One of, salah satu dari. Kalau ngomong salah satu dari, bendanya, toolnya nggak boleh cuma 1. Salah satu dari pasti bendanya lebih dari 1. Maka toolnya ini harus dikasih S. Jadinya tools. 4. The belief in the existence of an afterlife as well as manifestation of the spirits of the dead are widespread. Kita harus tahu subjeknya adalah they believe. The belief itu adalah subjeknya dan dia adalah singular. Kenapa kata kerjanya are? Harusnya kalau belief ini 1, singular, kata kerjanya harus is widespread. Nomor 5, Island Record is a multinational record label owned by Universal Music Group. Yang salah di sini ada sebuah. Sebuah, kenapa bendanya labels ini ada lebih dari 1? Harusnya S-nya dihapus. Jadinya a multinational record label without S. Jadi kita memilih ini yang salah.